Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah channel reading untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 23 Maret sampai dengan 5 April 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Ya, oke, yang pertama ada kartu 2 pedang, terus The Sun, Knight of Cups, The High Priestess, The Magician, Temperance, The Lovers, The Chariot, dan kartu King of Wands ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu, past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 2 pedang, The Sun, dan Knight of Cups. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin ada yang baru saja mengalami keraguan-raguan ya dalam kehidupan kalian. Mungkin ada suatu hal gitu yang membuat dirimu tuh agak ragu-ragu Gemini ya, ragu-ragu ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, mungkin lagi ragu-ragu ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan ya. Jadi perlu untuk lebih berpikir optimis. Silakan cari dulu kejelasannya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The Sun yang melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya memang ada yang sedang membutuhkan ya sebuah kejelasan baru akhir-akhir ini. Misalnya mungkin ada yang sedang mencari kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Knight of Cups. Jadi artinya memang ada yang sedang fokus untuk mengejar tujuan sambil apa? Sambil lebih mempergunakan intuisimu. Jadi kira-kira target apa nih Gemini yang sedang kamu kejar akhir-akhir ini? Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, target dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Dari tanggal 23 Maret hingga ke 5 April. Kartunya The High Priestess, The Magician, dan Temperance. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces dan Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya untuk periode kali ini memang ada pergerakan lambat ya. Soalnya kartu ini melambangkan energi pasif. Jadi memang di sini artinya kartu akan mencoba bergerak dengan pelan-pelan saja ya. Tidak terlalu aktif ketika mengejar tujuan. Semuanya kamu lakukan secara pasif gitu. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang situasi yang sedang terjadi sebelum mengambil tindakan dan keputusan apapun juga nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas. Jadi artinya memang ada ide baru, cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk mengejar sebuah tujuan. Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif untuk mendekati seorang, mampu berpikir kreatif ketika menyelesaikan pekerjaan, ketika mencari uang ya, mampu berpikir kreatif untuk mengejar sebuah target ya. Jadi memang ada sebuah ide baru dan cara kreatif yang akan kamu gunakan nantinya. Dan di bawahnya lihat ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi memang energinya cukup melambat nih kali ini Gemini ya, The High Priestess dan Temperance. Jadi lakukan semuanya secara moderasi dengan pelan-pelan saja sambil berpikir seimbang nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Mungkin akan terjadi setelah 5 April ya. Kartunya The Lovers, The Chariot, dan King of Wands. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini, Cancer, Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Oke, kartu The Lovers melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi sepertinya di masa mendatang memang ada sebuah pilihan dan keputusan yang akan kamu tentukan dan kamu ambil gitu ya. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu Gemini. Jadi perlu untuk lebih pelan-pelan, gunakan waktu untuk mensortir semua pilihan yang tersedia sebelum melangkah maju ke depan nantinya. Misalnya mungkin ada yang akan mencoba mengambil keputusan mengenai keluarga, mengenai keuangan, pekerjaan, keputusan dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya. Dan semuanya itu nantinya akan kamu hadapi dengan penuh percaya diri ya, lebih optimis gitu, The Chariot. Jadi hatimu kembali lebih optimis untuk terus melangkah maju ke depan nantinya ya. Bagi yang lain jangan lupa kartu The Chariot juga melambangkan kesuksesan ya. Jadi lumayan bagus energinya. Jadi sepertinya memang ada unsur keberhasilan yang akan kamu nikmati Gemini di masa mendatang nanti ya. Dan terakhir di bawahnya ada kartu King of Wands, si Raja Tongkat ya. Jadi artinya memang ada motivasi besar, semangat tinggi untuk terus mengejar ambisi dan target masing-masing nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Sun. Lihat kartunya sampai muncul 2 kali. Jadi artinya memang ada yang sedang mencari kejelasan akhir-akhir ini ya. Dan apalagi memang hati dan pikiranmu kembali ragu-ragu di sini, 2 pedang. Ragu-ragu ketika mengambil tindakan dan keputusan ya, ragu-ragu untuk mengejar sebuah tujuan ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih mencari kejelasan akhir-akhir ini The Sun. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi ceritanya memang ada upaya untuk mengakhiri sebuah permasalahan sambil mencari kejelasan terlebih dahulu akhir-akhir ini. Jadi kira-kira masalah apa yang ingin kamu selesaikan, Gemini? Mungkin lagi mencoba nih untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, masalah keuangan, pekerjaan, mungkin masalah dalam hubungan cinta dan lain-lain ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 9 tongkat, jadi memang ada perjuangan besar yang masih kamu lanjutkan untuk mengejar tujuan. Sambil apa? Sambil menggunakan intuisimu tadi, Knight of Cups. Jadi kira-kira apa perjuanganmu ya? Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Yang pertama kartunya 2 tongkat ya, rencana baru. Jadi sepertinya memang ada sebuah rencana baru, strategi baru yang akan mulai kamu kembangkan, Gemini. Dan semuanya itu perlu dilakukan dengan pasif, pelan-pelan saja. Ada High Priestess ya, sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. Jadi kira-kira rencana apa yang akan mulai kamu persiapkan ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi artinya memang ada kerja keras besar yang masih akan kamu lanjutkan untuk mengejar tujuan. Sambil apa? Sambil menggunakan ide baru dan cara kreatifmu tadi, The Magician ya. Jadi silakan gunakan imajinasi dan kreativitasmu ya untuk melangkah maju ke depan nantinya, The Magician ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu. Jadi artinya pikiranmu lagi fokus ke arah masa lalu sebenarnya. Mungkin lagi mencoba gitu ya untuk menyelesaikan semua hal masalah yang lagi menggantung akhir-akhir ini dalam kehidupan kalian sambil bergerak dengan pelan-pelan saja dan berpikir seimbang tentunya ya, Temperance. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama kartunya King of Pentacles, si Raja Koin. Jadi artinya memang ada sebuah pilihan dan keputusan yang akan kamu tentukan, terutama yang berkaitan dengan segi materi seperti keluarga, pekerjaan dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 cawan yang melambangkan sebuah keinginan baru. Jadi kira-kira apa keinginanmu, Gemini? Soalnya memang ada upaya gitu untuk mengejar keinginan baru dalam kehidupan kalian sambil apa? Sambil lebih percaya diri, lebih optimis tentunya, The Chariot. Dan jangan lupa kartu 9 cawan juga melambangkan tercapai keinginan. Jadi lumayan bagus sebenarnya energinya ya. Jadi memang ada yang akan merasa sangat happy dikarenakan salah satu dari keinginanmu akan lebih mudah terpenuhi nantinya. Ya, lumayan bagus energinya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 10 tongkat. Jadi memang ada perasaan berat untuk melangkah maju ke depan ya, namun semuanya itu akan kamu hadapi dengan penuh semangat kali ini ya, King of Wands. Merasa lebih semangat tinggi, termotivasi besar ya, merasa lebih ambisius untuk mengejar tujuan walaupun di sisi lain memang ada sedikit perasaan berat di sini ya, 10 tongkat. Jadi hati-hati, coba untuk lebih bersabar di masa mendatang nanti ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.